Tidak selamanya ketua itu adalah pemimpin. Boleh jadi dia anggota, tapi dia mempunyai jiwa kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu artinya memberikan pengaruh positif, pengaruh yang baik. Kadang dia anggota, tapi kata-katanya didengar. Nah, dia pemimpin itu. Kalau dia memberikan contoh yang baik, pemimpin itu. Karena ada juga ketua, kepala tidak memberikan contoh yang baik, ya kan? Dia tuh sering terlambat, sering melanggar, ya kan? Ada ketua kelas begitu? Tidak. Ya, tidak ada. Tapi ada beberapa kepala ini dia yang memberikan contoh yang tidak baik. Ini hati-hati, ya. Kulun nafsin ikatul segala yang bernyawa itu pasti mati. Oke, kita tidak lari ke sana. Yang penting adalah anak-anak sekalian, dengan ilmu bisa mengantarkan kita ke surga. Kembali persoalan salat. Tidak mungkinlah bacaan salat kita benar, bacaan Al-Fatihah kita benar kalau tidak belajar baca Al-Fatihah deh. Alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Termasuk tadi persoalan salat jamaah, qasar dan sebagainya. Kami melaksanakan salat jamaah dan qasar, ya, maghrib lengkap, sedangkan isya kami qasar dan jamaah digabung, jamaah takdim ke depan. Itu harus belajar caranya itu dan sebagainya. Dan kenapa di qasar? Ya, ini untuk memudahkan, dan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa perjalanan musafir, safar, maka Allah berikan hadiah, yaitu dibolehkan memudahkan salatnya. Tidak suka terlalu ribut, diserang, bisa orang sambil bawa gitar, kan ada biasa teman-teman bawa gitar atau bawa tape. Coba bayangkan. Kenapa? Karena sebenarnya intinya orang masuk hutan itu dia cari kesunyian, kita cari ketenangan sebenarnya. Kalau kita mau ribut, buat apa kita tinggalkan rumah? Di rumah kita tinggal pasang tape toh. Jadi agak aneh misalnya kalau bagi saya, kalau ada orang pecinta alam suka ke gunung baru dia bawa keributan ke gunung. Aneh-aneh menurut saya. Artinya dia memindahkan keributan itu dari gunung, dari rumahnya ke gunung. Nah, sementara kita ke gunung untuk apa kita mau cari sebenarnya di gunung? Ketenangan kan? Kita mau lihat pemandangan, merenung-merenung, pikirkan anaknya orang. Ya, pikirkan anaknya orang. Tapi diceritakan ya. Misalnya, itu jatuh cinta kan tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau pacaran. Jatuh cinta boleh. Dalam hati misalnya jadikan motivasi misalnya. Tanya, siapa nama tak? Yang ganteng ini. Yamin, Pak. Yamin toh? Misalnya saya kasih contoh. Ya, misalnya kita duduk-duduk di gunung. Ada sebenarnya temanku ini. Cantik toh. Tapi kan tidak boleh. Memang tidak boleh. Tapi kita jadikan dia motivasi. Saya harus belajar lebih tekun. Mungkin suatu saat saya kuliah selesai mendapat pekerjaan yang baik, mendapat misalnya dan sebagainya, baru saya lamar dia. Itu boleh. Itu. Mungkin saya bilang tadi, bersyukur sekali sebenarnya kita. Dari tadi saya dengar di sini, luar biasa kita di sini nih. Kita berkumpul di sini, di atas gunung. Mahal ini. Kenapa? Tidak semua orang dikasih tempat seperti ini. Bayangkan Pak, orang pendaki gunung itu, coba bayangkan kita, jalan kaki 4 jam. Saya pernah sakan jalan kaki 6 jam, bawa ransel seberat 20 kilo. Tuh bayangkan. Sambil diinjak milida ini gara-gara capek. Kenapa kita cari capek? Apa yang kita cari itu? Ketenangan di atas gunung. Itu biasa kita nongkrong begini, minum kopi, pikir-pikir, luar biasa. Nah, bersyukurlah kita di sini. Makanya saya tuh kerja di hutan karena itu. Ternyata ada pekerjaan paling enak. Kita sudah hobi naik gunung, dibayar. Pak, saya dibayar oleh negara, anggap gaji saya mungkin ya sampai 10 juta sekitar itulah. Itu kita digaji sampai segitu untuk masuk di hutan untuk melihat pemandangan. Siapa tidak mau? Bisa jalan-jalan tadi, walaupun sebenarnya ya, kita tahu bahwa saya ke Bontocan itu tahun 2000. Saya masuk di kantor 2008. 2008 saya masuk kantor, cita-cita aku 2 ji. Saya mau ke Bontecani dan saya mau ke Teluk Limpos.
Kenapa? Karena saya dengar orang takut ke situ karena gunung katanya. Sampai saya penasaran deh ya. Hingga suatu saat ada perintah dari saya punya bos, siapa yang mau ke Bontocani? Saya tidak bisa bilang saya tidak, bilang saya mau pergi. Jadi saya bawa ranselku untuk persiapan 1 minggu waktu. Jadi saya izin sama istri sama semua ke Bontocani. Jadi saya biasa dibawa sama teman di sini, bermalam di Bontojai, di atas gunungnya, masuk di Langi, masuk di Samendre, pergi di apa namanya ini kah? Bukan lagi yang daerah ini, Patuku. Saya biasa ke rumah Pak Sabri bermalam sampai 3 hari tuh. Makanya kalau dia saya tarikin, saya pernah keliling ini. Saya berangkat habis salat subuh, pulang maghrib. Saya masih di gunung keliling. Dan saya nikmati sekali ini pekerjaan. Makanya saya bilang bersyukur kita masih dapat ini keindahan ini, makanya dijaga. Kita masih lihat ini karena nenek tak dulu menjaga hutan kita. Makanya bukan dilarang berkebunnya, dilarang mencari rezeki dari hutan, bukan dilarang. Tetapi kita bijak untuk mengelola hutan kita. Makanya kalau saya bicara perspektif kehutanan, makanya saya selalu bilang jaga hutan, karena ini mahal sekali. Orang datang ke Bromo, orang datang ke NTT, orang datang ke Pohon Langi. Coba lihat, dia bayar itu, dia biaya. Orang beli peralatan kita saja ini, coba kita bayangkan, peralatan kita ini kalau hitung itu mungkin hampir 10 jutaan. Kita beli ini. Kenapa? Karena kita mau nikmati itu namanya gunung. Kita buka mata langsung gunung. Coba bayangkan bedanya. Bukan kaleng-kaleng ini konsumsi camping. Ada apa ini? Apa namanya? Paleko, ayam kampung. Pacela lodong. Pacela polodong, pakis, udang lautan. Udang. Wah, Teh. rasa. Teh. Ini bisa datang minggu lalu cal yang itu di tasku. Iya, kenapa Dinda? Jadi Lagi di gunung kayak ini. Wah, sana dia, Pak Komandan. Kenapa Kak Dinda? Nah, ini acaranya ya. Ada sesuatu? Acaranya kita malam ini inspirasi motivasi pendidikan guru dan siswa. Kayak Ini di atas laut, di atas gunung. Berapa MDPL ini? Ada 800, 700. Kalau rasakan dingin enggak? Enggak ada MDPL tak Kak? Sekitar berapa itu? Ada 800. 700. 700-an ini ya. 700-an. Kata beliau tuan rumah sekitar 700 MDPL. Ini kan musim kemarau nih, dingin sekali nih. Enggak. Kita bersama siswa SMA S Patuku Bontocani malam ini. Pemirsa, sahabat-sahabat para pencinta dunia camping, kini bersama Spala Indonesia. Bismillah. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala semuanya ya. Ini gelap di atas puncak gunung. Meskipun bukan yang tertinggi, sekitar 700 mdpl. Tapi inilah salah satu yang terindah di sini. Pindah ke dulu, potong.